Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah. Hari ini Jumat ya, tanggal 15 November. Pengajian hari ini tentang kelebihan majelis dzikir, majelis ilmu. Banyak dalil, tapi hari ini saya akan membahas beberapa hadis dan penjelasan tentang majelis ini. Ibnu Umar menyebutkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartum biriyadil jannah," apabila kamu melewati biriyadil jannah, kebun surga, farta'u, maka menyebarlah di situ. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala hilaku zikri, yaitu majlis zikir. Fa inna Allah ta'ala sayyaratim minal malaikati yatlubuna hilku dzikra. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak malaikat. Sayyaratun, berjalan-jalan, berkeliling. Yatlubuna hilqa dzikra, mereka mencari majelis zikir. Apabila mereka faidah atau alaihim, maka apabila mereka para malaikat mendatangi mereka majelis zikir, hafu bihim, mereka pun mengelilingi majelis zikir itu. Kemudian ada lagi diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah yang berkata, bersabda Rasulullah Muhammad SAW mendatangi kelompok zikir dari para sahabatnya. Lalu Rasul bersabda, ma ajlasakum, apakah yang menyebabkan kalian duduk-duduk? Qalu jalasna nazkurullah ta'ala, mereka menjawab, kami duduk sekarang ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memujinya atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita tentang Islam. Wa manna bihi alaina, dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Qala, Rasul bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dzaka, demi Allah, apakah kau hanya untuk itu kalian duduk-duduk? Ajlasakum illa dzaka, kalian duduk itu hanya untuk itu? Amma ini lam astahlif
bikum tuhmatan lakum. Sesungguhnya saya tidak menyuruh kalian bersumpah sebagai tuduhan terhadap kalian. Walakinnahu, akan tetapi, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Fahbaroni, maka malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya, ya, membanggakan, ya, yubahi itu memuji atau membanggakan bikum kalian terhadap malaikat. Jadi sungguh majlis zikir itu adalah majlis yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada juga hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah, bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tiadalah duduk satu kaum mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, melainkan mereka dilindungi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiatumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan bagi mereka ketentraman atas diri mereka. Wa dzakarallahu ta'ala fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebutnya, memujinya bagi orang yang berada di majelis zikir itu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa zikir yang dilakukan itu ada yang dilakukan dalam hati saja, dan ada yang dilakukan dengan hati dan lidah, maksudnya diucapkan. Sedangkan yang paling utama ialah dengan hati dan lidah itulah secara bersama-sama. Ada keterpaduan. Bukan hanya bibir saja tanpa hati, atau hati yang mengucapkan dan tidak terdengar di telinga. Oleh karena itu jemaah, telah kami kemukakan di sini bahwa Al-Fudail meninggalkan amal karena manusia takut teriak, ya, kalau disuarakan itu. Oleh karena itu, bagian awal kami telah mengajarkan dalam ceramah saya, innamal a'malu binniyah. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyah. Setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu tergantung pada niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa niatnya itu karena hijrah demi Allah dan Rasulnya, kita zikir ini, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya ini karena bagi Allah dan Rasulnya. Ini hadis khasnya diturunkan berkenaan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Faman kana hijratu ila dunya, maka barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk kepentingan dunia, yusibuha, yang merupakan bagian baginya, awimra'atun yanku, atau perempuan yang akan dinikahinya,
Wa hijratu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya itu semata-mata apa yang ia maksudkan karena pindahnya dari suatu tempat kepada suatu tempat. Jadi inti dari pembicaraan ini saya secara pribadi mengajak, mari kita tingkatkan zikir, baik zikir yang khafi dan zikir yang secara jihar. Tapi jiharnya jangan berlebih-lebihan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Firman Allah surat Al-Isra surat ke-17 ayat 110. Jangan kau terlalu keras seperti membentak-bentak ketika membaca sholawat kepada Rasul. Jangan pula tidak terdengar, tidak ada suaranya. Demikian Said bin Jubair dan ulama lainnya yang berkata bahwa keutamaan zikir tidak terbatas dalam tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan semacamnya. Akan tapi setiap orang yang beramal karena Allah, maka ia pun berzikir kepadanya. Oleh karena itu, Imam Atha menyatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat yang 5 waktu dengan sempurna, maka sebenarnya ia pun berzikir. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Oleh itu Allah tidak membedakan pahala untuk perempuan yang berzikir atau laki-laki yang berzikir. Semuanya sama sebagaimana firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimin wal muslimat wadzakirinallaha katsiran, di tengah ayatnya wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Perempuan yang berzikir, laki-laki yang zikir, Allah menjanjikan bagi mereka ampunan yang sangat besar. Demikianlah pengajian pada pagi hari ini, hari Jumat. Semoga kita meningkatkan zikir. Hari Jumat kita bacakan surat Kahfi dan kita telah baca pula surat mungkin Yasin, Waqiah, Al-Mulku, supaya anak-anak kita pada cerdas, Ar-Rahman, kemudian supaya rizkinya lapang. Itu bacakan Al-Waqiah. Supaya ahli kubur kita mendapat penerangan di alam kuburnya. Bacakanlah Al-Mulku. Demikian ceramah saya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah karunia kepada kita semua. Nas'aluka khairu hadal yaum. Kami mohon kebaikan hari ini. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal qira'atana wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wahdina wa barik lana wa wafiqna li ta'atika ajmain. Rabbana waj'alna hadina muhtadin wa radalin wa la mudrin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.